Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman rekan kelas 515 dan 519, kita bertemu kembali dalam tutorial di pertemuan ke-15 dan pertemuan ke-16, di mana pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang regresi linear sederhana. Secara teori, menurut Supardi, ya, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pola variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen prediktor. Adapun persamaan regresinya sebagai berikut. Nah, persamaan regresi sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel dependen, sedangkan A adalah suatu bilangan konstanta yang merupakan nilai Y apabila X sama dengan 0. B, angka arah atau koefisien regresi, sedangkan X adalah variabel independen. Jadi pada intinya, regresi linear sederhana itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen, ya, sehingga dapat diketahui atau diprediksi arah daripada variabel independen yang nantinya akan mempengaruhi variabel dependen. Oke, kita langsung saja ke latihan soal, ya. Nah, di sini kalau di modul ini, ya, di modul ini kita menggunakan cara manual, tetapi kita akan coba dengan menggunakan SPSS, ya, supaya nanti kalian semua itu lebih mudah dalam mengerjakannya dibandingkan dengan cara manual. Oke, langkah yang pertama adalah angka-angka ini, variabel X dan Y, ya, itu kita copy, ya. Di sini ada 93 responden, ya, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke data view di SPSS ini, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian bisa klik variable view, ya. Nah, ini variable view, ya, variable view. Name, kalian ketikkan X, variable X. Sedangkan Y adalah kolom kedua yaitu Y, ya, variabel Y. Nah, desimalnya, ya, kalian rubah menjadi 0. Labelnya di sini kita ganti menjadi disiplin kerja. Kemudian Y-nya adalah kinerja karyawan. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk mencari regresi linear sederhana, yaitu klik analyze. Klik analyze. Kemudian regression, ya, linear, ya, linear. Jangan lupa nih, saya tandain, ya, biar kalian tidak lupa, linear. Kemudian variabel disiplin kerja ini pindahkan ke variabel independen. Kemudian kinerja karyawan pindahkan ke variabel dependen. Langkah selanjutnya adalah kalian klik OK, ya, klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini. Nah, ini disebut sebagai regresi linear sederhana. Kemudian kalian copy, ya, copy, lalu pindahkan ke sini. Nah, ini sudah saya hitung, ya, dengan menggunakan cara manual. Ya, kita akan lihat hasilnya apakah sama ataukah berbeda, ya. Nah, dari sini kalau dengan secara manual, ya, nilai konstantanya yaitu sebesar 13,023, ya. Dan nilai B, ya, yaitu sebesar 0,354. Ya, jadi persamaannya adalah Y sama dengan 13,023 plus 0,534. Oke, kita akan cek dengan menggunakan SPSS apakah hasilnya itu sama ataukah berbeda, ya. Nah, ini sudah saya pastekan di sini, ya. Nah, nilai konstanta atau A yaitu 13,023 dan nilai B, ya, yaitu 0,354.
hasilnya sama ya. Ini saya tandain warna kuning. Nah, jadi perhitungan secara manual dengan menggunakan secara SPSS itu hasilnya sama. Kan tetapi dengan menggunakan cara SPSS jauh lebih mudah dan lebih praktis apabila kalian menggunakan secara manual. Ya. Jadi saya sarankan kepada kalian untuk menggunakan dengan cara SPSS saja ya, seperti ini. Karena hasilnya sama aja. Nah, di sini interpretasi daripada regresi linear sederhana ini yaitu persamaannya adalah Y sama dengan 13,023 plus 0,354X, di mana X itu adalah disiplin kerja dan Y adalah kinerja karyawan. Jika nilai X sama dengan 0, akan diperoleh Y sama dengan 13,023. Nah, artinya adalah nilai A atau konstanta sebesar 13,023. Nilai ini menunjukkan bahwa pada saat disiplin kerja bernilai 0 atau tidak meningkat, maka kinerja karyawan akan tetap bernilai 13,023. Kemudian, koefisien regresi nilai B sebesar 0,354, positif ya, karena di sini tandanya plus ya, tidak ada min. Nah, yaitu menunjukkan pengaruh yang searah, yang artinya jika disiplin kerja ditingkatkan sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,354 satuan. Jadi prediksinya adalah apabila disiplin kerja naik atau meningkat, maka kinerja karyawan pun akan meningkat. Karena fungsi dari regresi itu adalah memprediksi ya. Kalau X-nya itu plus, maka Y-nya akan naik ya. Oke, jadi itu untuk pertemuan ke-15 ya, dengan menggunakan cara SPSS. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertemuan ke-16. Nah, pertemuan ke-16 ini kita akan membahas mengenai tentang koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji T hitung. Nah, caranya pun sama ya. Di sini saya gunakan dua cara, yaitu cara manual dan secara SPSS. Apakah hasil dengan cara manual dengan cara SPSS sama atau berbeda ya? Kita akan buktikan ya. Nah, data pertama kita ini dulu ya, harus tahu dulu arti dari korelasi itu apa ya. Ini menurut Sugiono, analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Jadi, tujuan koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, ini adalah rumus manual daripada koefisien korelasi. Nah, untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar variabel ya, ini kita bisa melihat di sini nih. Nah, interval koefisien korelasi dari 0,00 sampai dengan 1 ya, yang memiliki tingkat hubungan sangat rendah sampai dengan sangat kuat. Jadi semakin tinggi ya nilai korelasi itu semakin bagus ya, atau mendekati 1 itu sangat kuat. Nah, contoh soalnya sama seperti yang tadi regresi linear sederhana ya. Jadi data ini kalian copy dan pastekan ke dalam SPSS. Nah, saya menggunakan data yang tadi ya, ini masih data yang tadi karena soalnya sama ya. Nah, untuk mencari nilai korelasi, kita klik analyze, regression, kemudian linear. Nah, di sini ada statistik ya, statistik. Nah, ini statistik. Kemudian diklik ya. Nah, ini dicentang nih. Dicentang, kemudian klik continue. Setelah klik continue, kalian klik OK ya. Oke. Nah, sudah muncul nih. Nah, ini adalah korelasi ya, korelasi antara variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, hasil ini klik kanan kemudian di copy.
Nah, setelah itu ya, setelah itu kita akan sandingkan dengan hasil secara manual ya. Ini secara manual ya. Secara manual itu hasilnya adalah 0,61615. Oke. Sekarang kita coba ya, kita coba sandingkan dengan menggunakan secara SPSS. Apakah hasilnya itu sama ataukah hasilnya berbeda? Nah, ini hasilnya dari output SPSS ya. Nah, kalau kita lihat nilai korelasinya itu sama ya. Jadi antara perhitungan secara manual dengan perhitungan dengan menggunakan SPSS ternyata hasilnya sama, di mana nilai korelasi disiplin kerja terhadap kinerja karyawan itu nilainya sebesar 0,615. Nah, ini saya kuningin nih. Saya kasih warna kuning. Nah, ini ya. Ini sama nih. Nah, sama kan? Nah, jadi menurut saya kalau kalian mau menggunakan secara SPSS itu jauh lebih bagus ya, lebih bagus, lebih cepat dan lebih praktis karena hasilnya jauh lebih akurat ya. Nah, sedangkan kalau kalian menggunakan secara manual ya, kalian harus membutuhkan yang namanya tabel bantuan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, tetapi kalau kita menggunakan secara SPSS ya, ini cukup hitungan detik langsung keluar hasilnya. Nah, dari sini kita sudah tahu ya bahwa nilai korelasi disiplin kerja terhadap kinerja karyawan itu sebesar 0,615. Nah, artinya apa sih 0,615 ini? Nah, untuk mengetahui makna daripada 0,615 ini, kita membutuhkan tabel ya, tabel interprestasi koefisien korelasi. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini ya, nilai 0,615 ini masuk dalam interval 0,60 sampai dengan 0,799. Artinya kuat. Nah, maka dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai korelasi 0,615 masuk ke dalam interval 0,60 sampai 0,799 dengan tingkat kehubungan yang kuat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kekuatan hubungan variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan memiliki tingkat hubungan yang kuat. Jadi, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi itu memiliki tingkat hubungan yang kuat. Soal berikutnya adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen dan hasilnya dalam bentuk persentase. Jadi koefisien determinasi itu adalah kontribusi ya, kontribusi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kalau secara manual, koefisien determinasi itu diambil dari nilai koefisien korelasi. Nah, karena di sini koefisien korelasi sudah dapat nilainya 0,615, maka menggunakan rumusnya yaitu KD sama dengan R pangkat 2 dikali 100%. Nah, tetapi kalau kita menggunakan cara SPSS, hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat di model Semari ya. Nah, ini model Semari. Saya ambil yang pertama aja. Nah, ini yang pertama ya. Ini model Semari. Diambil dari sini nilai R square. Oke. Nah, ini berdasarkan hasil perhitungan SPSS ya. Hasil perhitungan SPSS bahwa nilai koefisien determinasi itu sebesar 0,379 ya. Ini saya kuningin nih, saya kasih kuning. Nah, jadi 0,379 itu ya dikali 100%. Ya. Dikali 100%. Jadi 0,379 dikali 100% sama dengan 37,9% ya. Jadi kalau kita menggunakan secara SPSS ya, itu dia pembulatan. Jadi 37,9%. Tapi kalau dengan cara manual hasilnya 37,87%. Jadi nggak terlalu beda jauh ya. Nah, artinya apa sih ini 37,9%? Nah, jadi dari perhitungan tersebut ya, nilai koefisien determinasi sebesar 37,9% ya, artinya bahwa variabel disiplin kerja
itu memberikan kontribusi sebesar 37,9% terhadap variabel kinerja karyawan. Nah, sedangkan sisanya sebesar 62,21% ya, itu disebabkan oleh faktor lain ya, yang tidak diteliti oleh penulis ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti lingkungan kerja, motivasi, gaya kepemimpinan, kompensasi, insentif dan lain-lain sebagainya ya. Jadi besarnya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan itu sebesar 37,9% didapat dari hasil sini ya. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir adalah uji teh hitung atau uji hipotesis ya, hipotesis secara parsial. Nah, uji hipotesis ya dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, sebagai pembanding untuk melihat pengaruh signifikannya, maka digunakan kriteria taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05. Nah, untuk mengetahui apakah variabel X terhadap variabel Y itu berpengaruh atau tidak, itu caranya dengan membandingkan antara nilai T hitung dengan nilai T tabel. Nah, T hitung itu dengan menggunakan rumus N dikurang 2 ya. N dikurang 2 ya. Jadi rumusnya itu N sama dengan 2 ya, dimana jumlah sampel ya, ini salah ya, N dikurang 2, N nya itu adalah 93 ya. 93 dari mana? Dari sini ya, dari jumlah sampel ya, sampelnya itu ada 93 ya, kemudian dikurang 2 karena jumlah variabel variabel bebas dan terikat itu ada 2 ya, disiplin dan kinerja, maka dikurang 2. Nah, jadi 93 dikurang 2 sama dengan 91. Nah, untuk mendapatkan nilai T tabel ya, kita harus membutuhkan yang namanya tabel T. Nah, di sini sudah saya siapkan tabel T ya. Nah, ini tabel T di mana DF atau degree of freedom, derajat kebebasan tadi kan sudah dapat ya, yaitu sebesar 91. Nah, ini ya, ini 91 adalah DF, hasil dari 93 dikurang 2. Nah, kita menggunakan margin error sebesar 5% ya, atau 0,05 di sini ya. Jadi dia ada di kolom keempat. Nah, didapat nilai T tabel sebesar 1,986. Jadi nilai T tabel itu sebesar 1,986. Oke, jadi kita sudah dapat nih nilai T tabel ya. Nilai T tabelnya adalah 1,986. Ini 1,986 diperoleh dari nilai T tabel. Kemudian kita harus mencari nilai T hitung. Nah, ini secara manual T hitung tuh rumusnya itu menggunakan seperti ini ya. Sama ya seperti koefisien determinasi. Jadi dia itu mengambil dari nilai korelasi. Kan R itu kan korelasi. Jadi korelasinya adalah 0,615. Nah, tetapi kalau kita menggunakan SPSS sudah ada ya hasilnya. Dia ada di koefisien di regresi linear sederhana ya. Ada di regresi linear sederhana. Bentar, saya tarik lagi ke atas ya. Saya tarik lagi ke atas. Nah, ini ya. Ada di sini. Oke, ini kita copy, kemudian kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke uji hipotesis. Nah, kalau secara manual ya, itu nilai T hitungnya sebesar 7,440. Oke, kalau dengan SPSS hasilnya sebesar 7,448. Jadi bedanya itu nggak terlalu jauh ya, bedanya nggak terlalu jauh ya, sama-sama ya, sama-sama 7,44 ya. Ini hasil dari SPSS 7,44, ini kan nilai T nih, ini T hitung nih. Nah, ini kalau secara manual ini 7,44 ya. Ini secara SPSS. Nah, sekarang ya kita cek dulu kriterianya. Nah, jadi kalau T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya HO-nya diterima, HA-nya ditolak. Artinya tidak ada pengaruh ya, positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Tetapi apabila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya itu terdapat pengaruh. Jadi kita cari yang ini ya. Nah, kita cari yang ini nih ya. Apakah
si disiplin kerja ini berpengaruh nggak nih terhadap si kinerja karyawan. Nah, jadi syaratnya itu teh hitungnya harus lebih besar dari teh tabel. Nah, teh hitungnya kan kita sudah dapat ya, sebesar 7,448. Nah, sedangkan teh tabelnya sebesar 1,986. Nah, karena nilai teh hitung 7,440 atau 7,448 kalau kita menggunakan SPSS ya, dia itu lebih besar daripada teh tabel 1,986. Nah, sesuai dengan kriteria, jika teh hitung lebih besar dari teh tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat pengaruh positif dan signifikan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi, artinya hipotesisnya diterima ya, karena nilai teh hitungnya lebih besar ya. Beda kalau seandainya nilai teh hitungnya ini jauh lebih kecil daripada teh tabel, artinya tidak ada pengaruh ya. Atau bisa juga kalian lihat dari sini signifikansi ya. Kalau nilai signifikansi ini lebih kecil daripada 5% atau 0,05 sudah pasti datanya signifikan ya. Dari sini juga bisa ya. Nah, sedangkan untuk grafik ini atau gambar ini menunjukkan bahwa memang betul ya, atau memang benar bahwa teh hitung itu jauh lebih besar dibandingkan dengan teh tabel, atau teh hitung itu masuk dalam daerah arsir penolakan. Ya, ini kan 7,440 adalah nilai teh hitung, sedangkan teh tabel adalah 1,986. Nah, karena nilai teh hitung ini dia di atas 1,9 ya, maka dia masuk ke daerah penolakan HO. Nah, beda kalau seandainya nilai teh hitung itu 1,5. Kalau 1,5 berarti dia ada di sini. Ada di daerah penerimaan HO. Kalau HO-nya diterima berarti tidak ada pengaruh. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini dipahami oleh teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.